selamat bergabung di siaran program khusus KBR. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa hadir di tengah-tengah Anda, dan program khusus KBR kali ini membahas seputar transparansi data dan kebijakan satu peta sebagai salah satu solusi permasalahan sawit dalam kawasan hutan. Siaran program khusus KBR juga dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia dan akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit ke depan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita membicarakan permasalahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tak kunjung terselesaikan. Hampir satu dekade berlalu, tepatnya pada tahun 2012, pemerintah Indonesia juga sudah memulai upaya untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit. Tapi setelah mengalami beberapa fase perubahan regulasi, sawit ilegal sebesar 3,12 juta hektar di kawasan hutan juga tidak kunjung terselesaikan. Dalam laporan terbaru dari Greenpeace yang baru saja diluncurkan, salah satu alasan mengapa kawasan hutan masih sering dicaplok dan dialihfungsikan untuk perkebunan sawit adalah keterbukaan informasi HGU atau hak guna usaha. Lalu apa saja penyebab lainnya yang membuat banyaknya perusahaan sawit ilegal di dalam kawasan hutan dan bagaimana solusi untuk memperbaikinya? Baiklah, kita akan perbincangkan seputar hal ini bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah terhubung secara online siang hari ini. Langsung saja kita berkenalan dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama adalah Ari Rompas, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Halo Bang Rio, apa kabar? Halo, kabar baik. Semoga sehat selalu buat kita semua ya. Amin, sehat selalu untuk kita, dan juga kita terhubung secara daring dengan narasumber berikutnya, Gilang Arya Seta, Geographic Information System, GIS Spesialis Greenpeace. Halo Mas Gilang, apa kabar? Halo, kabar baik, mudah-mudahan kabar baik juga buat semuanya. Iya, senang sekali bisa hadir di sini, dan juga bersama dengan kita adalah Bapak Muhammad Isro, tenaga ahli Stranas PK. Selamat siang, apa kabar Siang Mbak Bang Ines, Isro? makasih. Salam sehat buat semua. Iya. Salam sehat buat semua, dan ini kita nggak janjian tapi bajunya bisa kembaran warnanya ya. Oke, dan siaran kita hari ini juga bisa disimak lewat YouTube channel Berita KBR dan juga disiarkan lewat radio-radio lainnya di Indonesia, yaitu Radio RAU 105 FM Kota Padang Sidempuan Sumatera, Radio Harmoni 98,1 FM Serang, Radio Megantara 90,6 FM Tabanan Bali, Radio Gema Nirwana 105,1 FM Samarinda Kalimantan, Radio Citra 96,9 FM Manado, Radio DC4 88,5 FM Jayapura, SPFM 103,5 Makassar, dan Radio Papua FM Sorong 95,4 FM. Baiklah, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di siaran ruang publik, di siaran program khusus KBR ya, Anda juga bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Baiklah, sekarang langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita. Saya mau ke Bang Rio dulu dari Greenpeace nih. Bisa diceritakan sedikit seputar laporan Greenpeace seputar perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan? Ya, terima kasih. Saya kira Greenpeace baru saja meluncing sebuah laporan ya. Jadi sawit ilegal dalam kawasan hutan, karpet merah untuk oligarki. Karena memang yang selama ini menjadi persoalan dalam isu kehutanan, termasuk juga dengan industri sawit, karena memang ini bagian dari model-model pembangunan yang ekstraktif terhadap sumber daya alam dan buruknya tata kelola termasuk dengan lemahnya penegakan hukum dan juga soal transparansi. Kita ketahui bahwa sawit itu bukan tanaman hutan, sehingga memang banyak sekali regulasi yang mengatur sawit itu seharusnya tidak ditanam di dalam kawasan hutan. Tapi sejauh ini kami menemukan sudah ada 3,12 juta hektar sawit dalam kawasan hutan,
Bahkan itu merambah wilayah-wilayah konservasi dan juga kawasan lindung. Nah, ini menunjukkan bahwa di tengah krisis iklim akibat dari penggunduran hutan yang semakin meningkat, tapi kemampuan atau keinginan pemerintah untuk menyelesaikan sawit-sawit ilegal dalam kawasan hutan ini kami lihat belum sungguh-sungguh dilakukan. Bahkan sudah 3 kali diberikan amnesti atau kami bilang pemutihan, karena sawit-sawit itu kemudian terus mendapat pemutihan dari pemerintah untuk terus melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan. Akibatnya juga dari ekspansi sawit yang ditanam dalam kawasan hutan itu mengakibatkan sebenarnya ada wilayah-wilayah habitat satwa liar, gajah, harimau, dan juga orangutan itu juga sudah beralih menjadi tanaman sawit. Ini menunjukkan meningkatnya juga konflik-konflik satwa dengan manusia ya, dan juga akan mengancam satwa-satwa yang dilindungi ke arah kepunahan. Begitu juga kami menemukan dari pembukaan sawit khusus dalam kawasan hutan ini telah mengakibatkan emisi yang cukup besar ya dari pembukaan sawit ini. Nah, ini lagi-lagi kita sedang bulan depan ini seluruh dunia akan berkumpul dalam konferensi iklim yang juga akan membicarakan soal solusi-solusi terhadap upaya untuk menurunkan emisi dan menjaga suhu bumi ini berada tetap di 1,5 derajat Celcius dan untuk menghambat krisis iklim. Jadi kesemuanya ini adalah bahwa praktek-praktek sawit ilegal itu karena problem tata kelola pemerintahan yang tidak baik ya, dan itu akan merugikan, tentu merugikan dari sisi keuangan negara, karena misalnya Tempo juga sudah mengupas dan mungkin Bang Isro juga akan menyebutkan soal potensi kerugian negara dalam praktek ini sangat besar. Begitu juga dengan kerusakan lingkungan yang akan semakin masif, termasuk konflik-konflik dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Jadi laporan ini menunjukkan bahwa ini sudah harus dilakukan tindakan segera untuk memutus mata rantai kepentingan-kepentingan oligarki di balik pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, dan pemerintah memang sudah harus melakukan upaya yang tegas untuk melakukan penindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan sawit dalam kawasan hutan, termasuk mendorong transparansi terhadap data-data, khususnya data-data konsesi yang memang harus dibuka ke publik. Sangat lucu sebenarnya hari ini kemarin gitu ya, ATR BPN itu mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang terbuka. Padahal ada data-data bahkan keputusan-keputusan pengadilan itu sudah dimenangkan sama kasus FWI, termasuk juga Greenpeace untuk kasus di Papua, tapi itu tidak diberikan, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah data tidak boleh dibuka ke publik. Padahal justru dengan keterbukaan informasi dan data-data ini, publik ikut terlibat dalam proses-proses mendorong tata pemerintahan yang baik. Saya kira gitu, Mbak. Oke, baik, Bang Ari. Selanjutnya saya juga mau ke Bang Isro dari KPK yang merupakan tenaga ahli Stranas PK. Ini tadi disebutkan oleh Bang Rio betapa buruk tata kelola sawit ini yang juga menyebabkan kerugian negara. Nah, ini bisa dijelaskan Bang Isro seperti apa kerugian negara akibat buruknya tata kelola ini? Makasih Mbak Ines, Bang Ari sudah panjang lebar. Saya mungkin sedikit sebelum menyampaikan tadi tanggapan terhadap pertanyaan Mbak Ines, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Stranas gitu ya, bahwa memang Stranas bukan KPK, meskipun KPK bagian dari Stranas. Jadi dengan Perpres 54 2018 dibentuk Stranas yang ada 5 kementerian, ada Bappenas, ada Kemendagri, ada
Kemenpan RB dan Kantor Staf Presiden, dan kami memang di bawah koordinasi Deputi Pencegahan KPK. Jadi kami bersama-sama dengan KPK, unit-unit yang ada seperti Korsup, kemudian monitoring dan penindakan juga kita berkolaborasi. Nah, kaitan dengan sawit, Litbang KPK ya sekarang Direktorat Monitoring itu 2016 sudah melakukan kajian gitu ya. Kajiannya sudah cukup lama bareng teman-teman CSO juga, dan memang temuan-temuannya ya tidak mengagetkan gitu ya Bang Rio ya, sudah bisa diduga bahwa memang kaitan dengan tata kelola sawit ini banyak masalahnya gitu, terutama kaitan dengan pengendalian perizinan usahanya, kemudian tidak efektif kaitan dengan pungutan ekspor, kemudian juga termasuk tidak optimalnya pungutan pajak, dan yang paling kelihatan untuk bisa dihitung kan memang pajak gitu ya, dibanding tadi kalau Bang Rio menyebutkan bagaimana kerusakan lingkungan dan itu potensi kerugian negaranya justru bisa tak terhitung gitu ya, bisa tak terhingga gitu. Nah, kaitan dengan yang pengendalian temuan-temuan dari KPK waktu itu adalah pertama memang tidak ada perencanaan kaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit. Kebayangkan kalau tidak ada perencanaan yang pastinya nanti jadinya tumpang tindih. Nah, ini yang potensi korupsinya jadi sangat tinggi ketika dia tumpang tindih di kawasan hutan, tumpang tindih dengan izin-izin yang lain, ini jadi masalah. Nah, kemudian dari kajian itu ada tumpang tindih HGU dengan IUP HHK, kemudian dengan gambut dan lain-lain, itu sampai dengan izin tambang misalnya sampai 3 juta hektar gitu. Nah, ini potensi masalahnya sangat besar dan potensi untuk korupsinya juga sangat besar. Dan dari temuan KPK juga bahwa tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian lembaga yang menerbitkan izin. Kalau kita bicara nilai misalnya, ini yang paling terlihat tadi saya sebutkan di pajak dan juga di pungutan ekspor komoditas sawit. Kalau dari kajian itu kurang ada temuan sekitar kasus kurang bayar pungutan ekspor sampai 600-an kasus gitu ya. Totalnya 2,1 miliar. Kemudian ada juga temuan-temuan yang penggunaan dana perkebunan sawit justru buat digunakan untuk subsidi biofuel gitu ya, biodiesel itu sampai 1,79 triliun, dan kelompok-kelompok atau grup usaha yang besar justru yang menikmati subsidi ini gitu. Kalau dengan pajak waktu itu Litbang KPK menyampaikan perkiraan potensinya itu sampai di angka kurang lebih 40-an triliun gitu. Nah, tapi ternyata yang sekarang penerimaan pajaknya baru nyampe di angka 2,1 triliun. Kurangnya ini biasanya disebabkan karena memang data luas wilayah perkebunan sawit itu nggak clear gitu ya, terdapat perbedaan data. Jadi luasannya terus bertambah, tapi pajak-pajaknya justru malah tidak bertambah gitu. Itu sih sebagai temuan awal di 2016 gitu ya. Baik. Nanti bisa dijelaskan lagi ya Bang Isro temuan-temuan dari Stranas PK seputar masalah-masalah dalam perkebunan sawit ini, dan juga kita nanti akan bahas seputar kebijakan satu peta dan platform yang diluncurkan oleh Greenpeace bernama Kepo Hutan. Nanti akan dijelaskan juga oleh Gilang Arya Seta dari GIS Spesialis Greenpeace. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di siaran program khusus KBR.